Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, sebelum kita akan mulai ibadah kita akan ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, kita ada sampai pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Saudara sehat pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Oleh itu pagi hari ini kalau kita ada di rumah Tuhan, mari kita beri yang terbaik. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kita alami, kita rasakan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus yang selalu setia atas hidup saya dan saudara. Yesus yang tak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim hidup kita. Dia ada bersama kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Selalu setia di sepanjang jalan hidupku.
selalu setia. Ku bersyukur, ku bersyukur, Yesus, Kau cinta. Sekali lagi katakan ku bersyukur, Yesus, Kau cukup bagiku. Yesus, Kau cukup bagiku. Sekali lagi katakan, Kau cukup bagiku. Yesus. Saya undang adik sekolah minggu dengan gurunya juga boleh hadir ke depan untuk kita doakan bersama. Pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan Ia tidak pernah meninggalkan karya ciptanya yang mulia ini. Hari ini Tuhan, sesuai dengan kata-kata dalam pujian tadi, kami ingin bersyukur kepada Engkau atas segala kebaikan, cinta kasih, pemeliharaanmu Tuhan. Sepanjang seminggu ini, kami telah beribadah kenaikan Engkau ke surga, dan hari ini kami juga menghadap Engkau untuk mengangkat panji-panjimu, mengangkat suara kami, memberikan hati kami, berglori karena kemenangan yang Kau berikan bagi kami, terlebih lagi untuk memuliakan nama Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Sebab itu Tuhan, berkatilah setiap yang kami lakukan dalam bagian segmen ibadah ini. Mulai penyembahan, pujian, ya Tuhan, firman Allah sampai kepada penutupan dan akhirnya ibadah ini. Juga dalam bagian sekolah minggu Tuhan. Kami berkati juga anak sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya mereka dibukakan hatinya oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yang terindah, yang menuntun hidup mereka Tuhan, kelak di kemudian hari. Berkati juga guru yang mengajarnya, supaya semuanya boleh berjalan dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang melayani, WL Singer, ya Tuhan, para pemain musik, penanggung jawab ibadah yang membacakan, yang membawakan kantong kolektor, memainkan operator Tuhan di belakang, guru sekolah minggu yang menyambut tamu. Semua kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang memainkan firman Allah, agar kuat kuasa daripada-Mu saja boleh hadir pada setiap kami, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalam perjalanan ibadah ini. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya Tuhan kita yang esa. Sidang jemaat yang di tempat ini, angkat suara saudara yang terbaik, angkat hati saudara yang terbaik, angkat tangan saudara untuk siap memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita mohonkan. Semua berkata, amin. Puji Tuhan, saudara bersuka cita. Amin. Walaupun luar hujannya, luar mendung, tapi kita bersyukur. Dari segala bangsa kita dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Saudara terpilih jadi anak-anaknya Tuhan, menikmati semua anugerahnya Tuhan. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Tepuk tanganmu di atas kepala. Kita dipilih dari segala
segala pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan ketika kita memberi dengan hati yang tulus. Amin. Ketika kita dipilih, kita juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan semua musuh kita. Amin. Ku diberi kuasa dari Rajamu. Boleh silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman sekaligus persembahan. Yang bertugas saya persilahkan. Untuk petugas persembahan saya minta ke depan. Ya, bantu dulu. Leon. Lupa. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, semua karena anugerah Bapa kami boleh hadir saat ini Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur Tuhan di hari Minggu ini Bapa. Hari ini kami ada Bapa, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh bersyukur Bapa, hari ini kami berikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh mengembalikan sebagai berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa berkat yang kami kembalikan ini Tuhan tidak seberapa dibandingkan berkat yang Kau curahkan kepada kami ya Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk memberikan terbaik buat Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkati kami Tuhan,
Bila kami kendati Bapa, bila kami berikan suka dengan penuh sukacita Bapa. Berapapun kami berikan Tuhan, kami mohon Bapa, Engkau berkati juga ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan mengelola persembahan ini Tuhan. Bila menjadi sarana juga Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di Rabot Pilihan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan ucapan syukur Bapa, kami memberi. Haleluya. Amin. Persembahan untuk ada 2 kantong, yang biru untuk kantong persembahan, yang satunya pembangunan gereja. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sambil persembahan dijalankan, kita mendengarkan pengumuman untuk ibadah kita sepekan ke depan. Ya. Ibadah kita untuk minggu depan akan diadakan pada tanggal Minggu 5 Juni 2022 dengan pelayanan yang akan dibawakan oleh pembicara Bapak Gembala Pendeta Andreas Chandra, pengumuman oleh Bapak Sony, kemudian perjamuan kudus Bapak Tora dan Bapak Jerry, untuk WL Saudara Nathan, singer Saudara Alia, untuk LCD Saudara Barnett, untuk musik Vina, Saudara Andri, Saudara Tommy, Bapak Tommy dan Saudara Heru. Untuk aser dan kolektan akan dilayani oleh Ibu Resti dan Ibu Heni. Kemudian untuk sekolah minggu akan dilayani oleh Saudara Tony. Kita buka halaman kedua. Ikuti dan terima berkat Tuhan dalam ibadah perjamuan kudus. Jadi pastikan minggu depan kita bisa hadir untuk mengawali bulan Juni ya. Ibadah perjamuan kudus pada tanggal 5 Juni 2022 dengan tema Pentakosta yang akan disampaikan oleh Bapak Pembicara kita yaitu Bapak Gembala Pendeta Andreas Chandra. Kita bersama-sama diajak untuk berdoa bagi teman-teman gereja yang sedang bergumul dalam hal ekonomi, usaha, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan menyertai mereka. Yang kedua, kita berdoa juga untuk berbagai bencana yang ada saat ini di Indonesia sepanjang seminggu ini adalah antara lain ada tanah longsor, banjir bandang di Bogor, Lembang, Semarang, dan Kulon Progo. Mari semua kita berdoa buat pemulihan fisik maupun psikologis korban serta pemulihan lokasi dan ekonomi. Berdoa kiranya penanganan bencana berjalan dengan cepat serta tidak terjadi bencana kembali. Amin. Kemudian untuk ulang tahun ya, ini dibawakan ada tuh di Warta. Kalau bulan Mei kita rombongan ini ulang tahun. Ya, saya sampaikan untuk tanggal 7 yaitu Saudara Heru Prasetyo. Selamat ulang tahun. Ya, ada di belakang. Kemudian yang kedua Saudara Andri Setia Prabowo. Wah. Paling ganteng lah pokoknya. Paling ganteng sepilia ya. Yang ketiga Ibu Gembala kita Ibu Lucia Megajanti. Selamat ulang tahun Ibu. Kemudian tanggal 9 juga bersamaan yaitu Saudara Yohanes Deo Christian Verita. Ya. Ada satu yang belum tertulis di sini. Tanggal 11 Mei ulang tahun siapa? Gereja kita Rehoboth Filia. Ya. Kemudian tanggal 23 yaitu Belina Wijaya. Enggak ada ya. Yang di Jakarta. Kemudian tanggal 26 itu ada yaitu Ibu Erna. Ya. Kemudian enggak hadir kebetulan. Tanggal 27 Saudari Gracia Mei Kurnia Sari. Enggak ada juga. Kemudian yang tanggal 31 penutup bulan ini yaitu Saudara Renfai. Enggak ada juga. Baik, untuk menutup pengumuman, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan, kita baca firman yang sudah ada di Warta Jemaat. Yaitu di Mazmur 27 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, serta siapakah aku harus gemetar. Baik, tambah pengumuman untuk petugas yang sudah sebutkan tadi, terutama untuk penanggung jawab ibadah, harap bisa hadir pukul 8.15 untuk melakukan pengecekan. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk melakukan pengecekan kesiapan untuk ibadah
untuk petugas dan segala peralatan diperlukan pada saat ibadah. Kedua, petugas asal juga harap hadir pada pukul 8.15 supaya bisa menyambut jemaat untuk lebih awal. Demikian pengumuman pada sepekan ini, saya kembalikan kepada WL. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan pengumuman dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu pujian. Kesetiaan Tuhan itu besar dalam hidup kita. Amin. Sekalipun ku berjalan
sekalipun kau mengingkari apa yang telah engkau katakan di dalam firman-Mu. Alkitab katakan, jikalau kita jauh daripada Dia, Dia tetap dekat pada kita. Bahkan saat kita tidak setia, Dia pun tetap setia pada hidup kita. Itu adalah Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Kasih itu diwujudkannya di atas kayu salib ketika Dia berkorban bagi kita. Untuk kita yang telah menyanyikan pujian ini, kiranya kata-kata dalam pujian ini juga boleh menjadi iman dan pengakuan kita bahwa kita ingin tetap setia sampai akhir hidup kita. Sebab itu ya Tuhan, apapun yang sedang kami alami, kami tetap ingin setia kepada Engkau. Apapun persoalan yang sedang kami alami, kami tetap ingin mengiring Engkau sampai kapanpun, bahkan sampai akhir hayat hidup kami. Tema yang hamba membawakan hari ini Tuhan sederhana, cukup sederhana, tapi mohon kasih kemurahan daripada-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga kami dapat mengerti yang ada di tempat ini. Dikuatkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu hidup dalam tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami serahkan pemberitaan firman Allah dan hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang semua yang diberkati oleh firman Allah berkata, amin. Silakan duduk, boleh kembali ke tempat kita masing-masing. Ya, katakan kiri kananmu, aku senang melihatmu pagi ini di tempat ini. Haleluya. Ya. Di depan belum ada yang isi, bisa ada yang isi. Nah, silakan drummer kita. Ya. Oke, memang agak sedikit dingin kalau di situ ya. Iya, dingin tapi ya enak kalau lagi pakai baju batik, wal terasa kalau pakai jas agak lumayan sedikit hangat. Ya, hari Kamis yang lalu apa tema firman Allah? Ayo, mengapa? Untuk apa Yesus ke surga? Ya, Yesus ke surga karena Dia satu-satunya yang datang dari surga. Ya, tidak seorang pun yang datang bisa terangkat ke surga kecuali Dia yang datang dari surga. Mengapa manusia tidak bisa ke surga? Karena manusia berasal dari yang fana, tidak bisa masuk dalam dimensi yang kekal. Ya, saya sudah jelaskan panjang lebar. Kalau seorang sudah berubah ke dalam dimensi yang kekal, itu nggak bisa balik lagi. Ya. Sedangkan Yesus berasal dari dimensi yang kekal. Ke dalam dunia yang fana, Dia mati, bangkit, hidup, lalu menyatakan dirinya selama 40 hari, lalu naik ke surga, ke dimensinya yang kembali. Tapi manusia nggak bisa bolak-balik dari fana ke kekal balik lagi, itu suatu kebohongan besar. Ya, tapi saya katakan bahwa beribu-ribu orang tertipu dengan hal ini karena tidak mengetahui kebenaran daripada firman Allah. Jadi karya Yesus naik ke surga juga merupakan karya teologis yang sangat indah tentang karya keselamatan kita sendiri. Amin. Jadi nggak pernah ada orang masuk dimensi yang kekal, yang fana bisa kekal, nggak bisa. Kalau udah namanya udah kekekalan nggak bisa balik lagi. Ya, karena itu semuanya sudah waktunya itu segala sesuatunya sudah berbeda. Ya, jauh sekali berbeda. Hari ini saya akan bicara sedikit tentang menanti dengan keyakinan. Katakan bersama saya, menanti dengan keyakinan. 2, 3. Ya, ayat ini kita baca bersama-sama. Amsal 8 ayat yang ke-17. 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saya akan tanya beberapa orang dari saudara untuk menjawab apa kata yang paling menarik bagi saudara dalam ayat Amsal 8 ayat 17. Kita mulai dari Cecelia. Apa Li yang paling menarik dari kata-kata itu? Satu kata aja. Mengasihi. Ya. Tommy? Mendapatkan. Masing orang beda-beda ya. Yohanes Deo yang namanya ternyata panjang banget tadi itu. Yohanes Deo Christian Verita. Waduh, apa deh? Mencari. Ada lagi yang lain?
Ya, ibu-ibu belum nih, ya. Tekun. Waduh, Ibu Wiwin tekun. Sebenarnya begini. Ini kita coba hilangkan. Ya, misalkan saya hilangkan begini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang mencari aku akan mendapatkan aku. Enak nggak kalimatnya? Ada kata tekun. Kalau kita belajar bahasa aslinya, di dalam bahasa aslinya tuh ada kata-kata yang ditulis dengan penekanan. Istilahnya, nah saya juga belum mendapatkan sesuatu, bahkan saya bertanya kepada dosen saya dulu, kenapa nih kok harus ada penekanan seperti ini? Dianya juga belum bisa jawab. Ya. Nah, ketika saya mulai beranjak dewasa, saya tanya kepada pendeta Dr. Peter Wongso. Beliau ini adalah guru besar dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ya. Jadi kata tekun itu mendapat satu tanda pi. Kalau pi kita belajar matematika dalam garis lengkung, namanya konstanta. Nah, bilangannya adalah 3,14 atau 22/7. Semua garis lengkung kalau mau cari luas atau volumenya atau kelilingnya selalu memakai nama pi. Nah, tercatat kata pi itu harus dibaca keras. Ya, dibaca keras dan berulang-ulang. Cuman untuk keterjemahan ke bahasa Indonesianya nih agak rumit. Jadi kalau misalkan kita baca begini, aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita tahu kalau segala sesuatu yang diulang-ulang itu biasanya hal yang penting. Kalau anak nakal, ya, berkali-kali dibilangin jangan main ke tempat yang jauh yang bahaya, tepi sungai, lalu berenang di sungai Are kemarin. Ya. Nanti hilang, dikasih tahu lagi, masih nakal dikasih tahu lagi. Ya. Itu tandanya penting dan perlu sekali diperhatikan. Seperti itu. Jadi ketekunan itulah yang membuat kita mendapatkan Tuhan kalau kita mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, pertama kata Tuhan loh, ya. Dan orang yang tekun kata Tuhan mencari aku akan mendapatkan daku. Saudara percaya kalau saudara tekun akan mendapatkan Tuhan, mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan, amin. Mendapatkan jalan keselamatan, amin. Jalan keluar dari persoalan hidup saudara, amin. Iya, harus tekun. Segala sesuatu diperlukan yang namanya tekun. Menanti dengan keyakinan. Kemarin saya salah ketik ke Pak Sony, saya lulus menanti dengan ketekunan. Memang lagi di otak saya tuh itu yang lagi saya pikirkan, lagi baca dan saya kirim. Ya, tapi cepat diralat, judulnya adalah menanti dengan keyakinan. Jadi kalau dengan keyakinan artinya gini, kita menanti, kita tapi yakin kalau kita akan mendapatkan sesuatu. Benar? Ya. Nah, di sini yang sudah punya anak kecil, misalkan, ya. Anak kecil tuh paham banget suara motor papanya. Kalau papanya pulang pasti dia keluar cepet-cepet. Ya. Kalau ada yang sama suara motornya, dia belum tentu ini loh, tapi dia membedakan mana papanya, mana yang bukan. Ya. Jadi dia tahu, dia nantikan, oh ini papanya. Papa pulang, gitu. Papa pulang bawa kue keranjang, gitu. Ya, jadi dia tahu persis apa yang sedang dinantikan. Dan dia tahu bahwa dia akan mendapatkannya. Ya. Menanti dengan keyakinan tidak berarti kita hanya berdiam diri. Diam diri, doa doang. Ya. Atau menunggu pertolongan dari orang lain dari Tuhan. Ya. Dan Tuhan. Menanti dengan keyakinan adalah kata lain dari sebuah ketekunan. Ya. Ketekunan bahasa Yunaninya adalah hupomone. Artinya tidak bergeser, ya. Sorry supaya saudara mengingatnya lebih tajam lagi, saya akan mengambilkan satu ilustrasi supaya lebih visual saudara lebih terbayang. Saya minta orang yang paling besar badannya di sini
paling besar. Coba Kelvin. Boleh Kelvin ya, kita ambil contoh. Sini Vin. Di depan Vin. Kita tinggal aja ya. Oke Vin, kamu di sini berdiri Vin. Ya. Sini Vin, sini, tengah. Sini Vin. Apa nih? How much you weight? Berat badannya? 100. 1 kuintal. Lalu, ya. Nanti pasang kuda-kuda ya. Lalu yang paling kecil badannya di sini Nisi. Sini Nis. Ini Nisi. Nisi artinya panji keselamatan loh. Wih, jangan main-main ini. Ya. Nah, Pin, kamu pasang kuda-kuda ya. Supaya jangan kamu didorong oleh Nisi lalu jatuh. Ya. Coba nih, siap dorong nih sekuat tenaga. 2, 3. Dorong. Lagi. 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 Oke, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Ternyata Kelvin tidak bergerak sedikit pun. Ya. Saya lihat tadi kakinya nyantai, malah dia begini, enaknya di sini. Kayak dipijit-pijit. Ya. Malah Nisinya yang kelihatan keluar tenaga. Ya. Maka yang paling tepat untuk menerangkan kata hupomone adalah tidak bergeser. Apakah selama ini saudara mengharapkan sesuatu dengan tidak bergeser? Artinya kepada pandangan yang lurus, iman yang sungguh, ya, sesuatu yang saudara harapkan terus tidak pernah bergeser. Ya, saya punya sahabat, anak muda masih umur 35, ya, mengharapkan anak. Dia sekolah sampai PhD di Amerika, lalu menikah, 7 tahun belum punya anak. Saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Ya berdoa. Udah berdoa apalagi? Ya berdoa. Apalagi ya berdoa. Gitu. Nggak ada jawaban yang lain. Ya. Lalu dia bilang, aduh gimana nih, udah umur segini teman-temannya sudah punya anak, sudah punya apa. Umur 35, mau menjelang 36, istrinya hamil. Dia bilang, benar istri saya hamil. Karena dia ingin punya anak lebih dari 1, ya. Lalu ketika istrinya melahirkan, anaknya kembar. Berapa? 3. Ya. Jadi mengharapkan lebih dari 1, dia pikir 2, ternyata 3. USG pun bisa salah. Ya. Jadi 3. Ketekunan artinya tidak bergeser. Apapun yang menggoyangkan pandangan saudara, mendorong saudara untuk berubah, mencoba mempengaruhi alam pikiran, hati saudara, iman saudara kepada Tuhan dan sebagainya. Kalau saudara tidak bergeser, maka itu adalah menjadi satu kunci saudara bisa menemukan jawaban Tuhan. Ya, ketekunan adalah kunci keberhasilan dalam pekerjaan. Benar? Ya. Lalu usaha, karir, pelayanan, dan juga doa. Doa perlu tekun. Ya. Iman kita perlu dibentuk menjadi iman yang bertekun dalam menghadapi persoalan apapun. Kita harus tetap bertekun di dalam iman. Amin. Ilustrasi tadi walaupun singkat tetapi menjadi satu daya ingat saudara untuk tetap saudara tekun dalam menghadapi segala sesuatu. Adakah yang merasa selama ini doanya belum dijawab? Ada? Heru? Tinggalkan masa lalu, pandanglah masa depan. Katakan siap. Siap. Ya. Jadi begitu masa lalu, ada yang nggak enak, ya. Menyakitkan, ya. Kegagalan, ya. Lalu air mata, kesulitan. Diam. Sekarang coba fokus kepada Tuhan. Itu maksudnya tekun. Amin. Dia percaya kalau jemaat melakukan hal ini,
wah, kemuliaan-kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan nyata bagi hidup saudara semua. Ya, mengapa sih kita harus menjadi tekun? Pertama, baik-baik. Ketekunan membuat iman kita menjadi tahan uji dan berpengharapan. Roma pasal 5 ayat 4 dan yang kelima. Roma pasal 5 ayat 4 dan yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tuh, orang nggak mungkin bisa tahan uji kalau nggak tekun. Bohong, ya kan? Tahan uji apa? Orang nggak tekun kok. Dan tahan uji menimbulkan, perhatikan ayat kelimanya segini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara tahu nggak, namanya tekanan atau ketekunan itu menurut tahan uji. Tahan uji itu bahasa Yunaninya kliplis. Ya, jadi diumpamakan begini. Ya, siapa yang tahu pohon kurma? Kurma? Kalau buah kurma tahu? Tahu. Kalau saudara punya kurma jenis apapun kasih ke saya sangat gemar dengan kurma. Waduh, itu buah yang menambah energi, ya. Lalu Nabi Musa pun kan ketika kekurangan energi dia makan buah kurma. Disuruh, tapi jangan diberhalain buah kurma kayak mereka ya. Buah kurma jadi menambah segala sesuatu dan sebagainya. Buah kurma itu ditanamnya bukan seperti biji mangga atau pohon-pohon yang lain. Tapi dia mesti digali tanah sejauh 2 meter, paling tidak 1,5 meter. Lalu bijinya itu ditaruh ditumpuk di atas batu. Batunya itu ditindir lagi dengan batu-batu, dengan batu-batu, dengan batu-batu, dengan batu-batu, baru ditumpuk dengan pasir. Numbuhnya enggak sekaligus. Jadi akarnya itu mencari sumber air yang sulit sekali. Ya, sekian bulan baru dia keluar. Dia melewati batu-batu yang terjal, yang tajam itu, baru keluar benih. Nah, itu namanya tekanan. Ketika tekanan itu sudah dapat dilaluinya, dia akan keluar indah sekali, kuat. Kalau sudah dia keluar, itu harapan untuk hidupnya 99,9%. Ketika musim hujan datang, dia akan cepat tumbuh besar. Daunnya teduh, umurnya panjang, buahnya memberikan manfaat bagi yang banyak. Itu artinya tekanan. Nah, di dalam Tuhan, tekanan itu membuat kita menjadi menimbulkan apa? Tahan uji, menimbulkan pengharapan. Dan sebagai anak Tuhan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Katakan kiri kananmu, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Apapun dalam hidupmu, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Setuju dengan saya? Amin. Anak-anak Tuhan harus yakin dengan hal ini. Apa yang saudara sedang harapkan, lakukanlah ketekunan supaya engkau menjadi tahan uji. Saya ketemu dengan seseorang, ya dia pemilik sebuah penjual ban. Ya, dulu anaknya pernah belajar di kami. Anaknya bandel banget. Setiap sedikit kita ngajar yang lain, kabur. Sedikit ngajar yang lain, kabur-kaburan mulu nih anak. Udah nyarinya susah. Ya. Saya tanya gimana anak bapak namanya ini. Aduh, anaknya nggak tekun pak. Maksudnya apa? Bikin skripsi gagal. Akhirnya nggak kuliah. Udah sekolah 4 tahun, ujung-ujungnya begitu aja. Katanya. Ya. Jadi kalau kalian yang sekolah, ya nanti pas bikin skripsi itu jangan pernah tunda waktu. Benar? Tugas langsung tulis, buat. Tugas tulis. Terus langsung buat. Jangan nunda. Kalau sekali tunda, yang kedua datang, yang ketiga datang. Akhirnya numpuk. Lalu mulai merasa capek, udah dah, berhenti dah. Ya, ini kurang tekun, ya, kurang tekun, ya. Jadi apapun juga jangan kata Pak Jokowi ojo ke susu. Jangan terburu-buru memutuskan sesuatu, ya. Mesti dipikir, mesti mengambil keputusan dengan ketekunan, ya. Ambil sesuatu yang baik dengan ketekunan.
Nah, perhatikan baik-baik. Yang kedua, ketekunan menjadikan kita senang berdoa dan mendekatkan hidup pada Tuhan. Itu maksudnya Tuhan. Ya. Roma 12 ayat ke-12. Ayo, Dek. Roma dulu lah ya. Wih, di iklan kan Roma dulu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tuh. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya, kalau lagi dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Kalau lagi enggak, lupa. Ya, jadi ketekunan menjadikan kita senang berdoa dan mendekatkan hidup pada Tuhan. Kadang-kadang tidak semuanya itu karena cobaan, tapi mungkin juga itu terjadi karena kesalahan kita. Ya, makanya yang merokok saya mohon untuk tidak merokok lagi. Ya, kita aja yang nggak ngerokok masih sakit, benar? Benar nggak? Masih suka sakit, masih suka apa gitu. Puji Tuhan, saya orangnya tuh jarang yang namanya pilek, batuk, pusing tuh hampir nggak pernah. Ada pusing dikit saya tidurin aja. Kalau ada jahe saya kasih jahe pakai teh yang panas banget, hilang. Pakai yang tradisional. Kalau ada jamu yang lewat, tapi nggak ada tukang jamu. Ya, kalau saudara usaha jamu laku pasti, karena nggak ada tukang jamu di Limpo. Ya, toh? Jadi harus tekun supaya kita senang berdoa dan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi berdoa perlu tekun nggak? Perlu. Ya, ku cari wajahmu. Lalu apa? Temukan kasih-Mu, Kau Tuhan bukan yang jauh dariku. Lalu ku dengar, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan doaku, terus sungguh indah Kau Tuhan. Apa? Si dan sayang Kau Tuhan di setiap hati. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Terus apa? Menara. Kau tempat bagi setiap orang yang membutuhkan. Dia ada di sisi kita. Amin. Dia ada di samping saudara. Dia melihat hati dan keluh kesah kita semua. Saya punya seorang murid rohani dulu. Istri saya kenal, namanya Ade. Orang Batak. Orang Batak kalau sama orang Tionghoa tuh gampang diambil hatinya. Ya. Karena dia agak keras, sayanya agak lembut. Jadi dia punya papa itu konsulat di Thailand. Namanya juga Thailand, punya 9 jenis kelamin. Ya, orang Thailand hati-hati tuh, jangan sembarang tegur. Saudara sangka cantik, tahu tuh apa? Nggak semua sih ya, Patola yang sudah ke Thailand tahu, kita yang sudah yang sekolah ya sekolah yang baik. Di tempat kami nginap, saya lihat ada satu gereja baptis, orang keluar masuk di situ. Oh, ini pusat penginjilan. Gereja baptis, ini ada beberapa gereja. Walaupun yang lainnya itu memang, apa sih namanya? Pagoda atau apa kuil. Setiap tempat ada sudut, ada kuil. Ya. Lalu, si papanya ini, ya biasalah kena wanita kupu-kupu malam, ya, sampai dibawa ke Indonesia. Ya, dia adalah anak laki yang harus tanggung beberapa adiknya. Ya. Waktu ke saya dibilang gini, nah dia nih lucu, anak laki tapi sekolahnya SMKK. Zaman dulu mas ada namanya SMKK. Itu di jalan kita mau ke Grogol tapi sebelah kanan. Mungkin itu SMK. Ya, tapi itu namanya Sekolah Menengah Kesejahteraan
keluarga. Ya, jadi kerjanya masak, ngatur ini. Tapi laki-laki badannya besar, hampir kayak Kelvin badannya. Gede. Sampai teman-temannya bilang, Dek, lu sekolah pakai SMKK. Oh, SMKK, sekolah menengah kurang kerjaan. Kerjanya kerja rumah tangga. Dia jadi apa? Saya bilang gini, kamu tekun aja berdoa. Oh, saya udah berdoa, Pak. Apalagi mau dilakukan? Tekun aja berdoa. Apalagi? Ya tekun aja berdoa. Enggak ada yang lain, saya bilang. Harus berdoa. Ya. Dan papanya ini juga marganya marga Lubis begitu kan. Ya. Dia jadi Kristen karena teman-temannya baik sama dia. Ya. Suatu ketika bapaknya jatuh sakit. Ya namanya wanita beginian. Kalau jatuh sakit pasti ditinggal. Cari lagi kumbang yang lain. Ya. Lalu saya bilang, nah ini kesempatan untuk kamu bilang bapamu bertobat dan tawari nama Tuhan. Biar kembali ke mamamu yang baik. Mamanya Kristen. Ya. Lalu dia bilang, Pak, kakak perlu berdoa nggak? Enggak, saya doa dari jauh. Ini adalah pewujudan iman kamu. Karena kamu sudah berdoa sekian tahun. Lalu dia datang ke sana. Papanya udah apa namanya tuh? Nggak bisa jalan, setuk. Dia bilang gini, apakah yakin kalau saya berdoa sembuh? Sembuh! Nggak perlu harus saya datang. Karena yang menyembuhkan bukan kamu hanya mohon kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu dia berdoa, ya Tuhan, tolong kalau izinkan papa saya ditantang. Papa mau bertobat nggak? Kalau bertobat Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Udah galak ke pendeta dia. Ya. Lalu bapaknya ditunjuk-tunjuk gini-gini. Si bapaknya nangis, tutulan air mata. Kalau papa mati nggak terima Tuhan, masuk neraka. Namanya anak muda, ngomongnya pas-plos aja. Udahlah. Ya, si bapaknya diam, nangis lama. Kalau bapak percaya pada Tuhan, dia injilin tuh. Hari ini papa akan sembuh. Bangun bapaknya, jalan, bunyi tulangnya. Jalan. Ya. Lalu setelah bapak hari dicek, sampai hari ini bapaknya jalan. Dan dia kembali kepada Tuhan. Jadi kalau dia ketemu saya, dia pasti peluk saya, si adik ini. Dia peluk saya. Karena saya ingat waktu itu anak-anak muda, anak-anak remaja tuh saya baptis 17 orang. Ya. Waktu retret di Ciloto, aduh saya tuh sampai kedinginan. Ciloto kan tempat paling dingin tuh kalau di puncak ya, karena puncak pas tuh. 17 orang saya baptis, sayang itu gereja konflik suami dengan istrinya ya, jadi begitu. 17 orang sampai saya getar-getar. Dalam nama Yesus aku baptiskan. Kakak ini ya, apa? Dapat urapan Roh Kudus ya. Urapan Roh Kudus apa? Orang saya kedinginan. Gemeter. Kamu satu naik, habis dibaptis. Saya di kolam sendirian. Ya, 17 anak tuh, saudara bisa bayangkan ya. Ketekunan mendatangkan pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena ada kasih Tuhan dicurahkan dalam hati kita. Ya. Apa yang sedang saudara gumuli? Kalau saudara nggak tekun, saudara tidak tahan uji. Bohong orang kalau bilang, saya mah nggak udah tahan uji. Pasti orang ini nggak tekun. Itu rumusannya loh, kata Alkitab. Seperti itu. Setuju dengan saya? Amin. Lalu yang ketiga, ketekunan menjadikan kita saleh atau dewasa di dalam Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 6 di sini dikatakan kebajikan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Ya. Ada yang arti kata saleh? Saleh itu artinya luar dan dalam sama bagusnya. Ya. Jadi kalau agama yang luar, agama seberang, biasanya luarnya bagus. Dalamnya mengutamakan atribut atau pakaian luar. Makanya mereka membedakan, mengelompokkan dirinya. Kalau tidak pakai ini, dianggap tidak rohani. Ya. Tidak pakai baju yang begitu, dianggap duniawi, kopar, kapir.
takbir. Ya, seperti itu. Padahal artinya bukan seperti itu. Zaman dulu kisahnya adalah seperti ini. Ya, ada seorang raja yang sangat baik. Dia senang minum minuman yang terbuat dari kendi. Tahu kendi? Ya, kayak kita lampu Aladin, padahal itu Aladin hayalan. Ya. Jadi saudara jangan percaya Aladin ditipu. Oh, apa yang kamu minta baginda raja? itu hayalan. Ya. Jadi dia membuat satu sayembara. Sayembaranya begini. Siapa yang dapat membuat kendi dari emas yang terbaik itu akan menjadi boleh menikahi putri saya, putri raja, langsung menjadi pangeran. Lalu banyak orang berlomba-lomba membuat kendi yang baik. Ketika dicoba kendi itu, wah ini bagus semuanya, kuning, mengkilap, bagus bentuknya ya. Pasti sudah dikasih spesifikasinya begitu. Kayak begini bentuknya kesukaan raja. Umpama terakhir di final ini ada 10 orang yang membuat kendi itu. Ternyata si raja ini punya tim ahli. Tim ahlinya apa? Dia mengetahui mana itu emas yang murni, mana emas yang tidak murni. Jadi dari 10 orang itu, 9 itu membuat depannya emas. Tapi bagian dalamnya bukan emas. Dikorek, ternyata itu hanya campuran. Hanya ada 1 orang yang membuat luarnya emas, dalamnya juga. Dan orang ini namanya Soleh. Maka seterusnya lah orang yang baik, hatinya luar dan dalam, dikatakan sebagai orang yang saleh. Kalau kita tekun, membuat hidup kita jadi saleh. Amin. Ya, saudara ingin menjadi orang yang hidup menyenangkan Tuhan, amin. Telios dalam bahasa Yunani artinya dewasa. Ya. Orang yang saleh bukan harus berpuasa seminggu 5 kali, lalu berdoa berjam-jam, ya, pakai baju putih terus kemana-mana. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Bukan sedikit-sedikit ketemu orang, haleluya, puji Tuhan. Saudara baik, oh haleluya. Sedikit-sedikit haleluya, sedikit-sedikit puji Tuhan. Bukan itu ukurannya. Tapi terbukti dari cara hidupnya yang baik. Amin. Ya. Kadang-kadang kesalehan itu suka ditutup dengan nilai-nilai agama. Ya, padahal nilai agama itu cuma kerangka, dalamnya adalah batin kita sendiri yang sesungguhnya. Amin. Lalu ada orang lagi yang bilang begini, saya mah mulutnya, hatinya mah kagak. Habis ngata-ngatain orang, kok ibu galak gitu sih, ngomong kotor apa. Saya mah mulutnya doang yang jahat, hatinya mah enggak. Apa yang keluar dari mulut bersumber dari dalam hati. Jangan hati-hati dengan berdalil seperti itu. Ya. Lalu ada lagi untuk orang susah hidup benar begini. Ini namanya denial atau penyangkalan. Ya, kalau kita belajar teologi ini penting banget. Banyak orang susah bertobat, susah merubah dirinya dengan mengatakan, aku kan orang Makassar, aku kasar. Itu Tuhan paling gak suka. Aku kan orang ini susah, memang begini keadaannya. Tidak. Orang kalau mau berubah ikut Tuhan, pedomannya firman Allah, bukan dari keturunan. Dia kita pada tuh Simon orang jelot. Orang jelot kan kasar-kasar. Tapi Tuhan ubahkan. Jadi lemah. Intinya kurang tekun dalam mengikut Tuhan. Amin. Harus tekun dalam mengikut Tuhan. Saudara ingin hidup dalam ketekunan? Apa pergumulan hidup saudara sekarang? Kira-kira apa? Ada yang nggak punya pergumulan hidup? Amin. Liverpool kalah semalam 1-0. Karena kipernya Real Madrid jago banget, ditembak kali-kali, kalau bukan kipernya itu udah jebol berapa kali serangan balik.
Isi saya kan nonton malam bentar. Udah Pi, jangan dipikirin, kalah. Siapa yang pikirin? Saya mah doa blok langsung ngorok lak. Udah tidur, cuman seneng aja ya. Udah, namanya juga sepak bola. Kalah menang ada penggemar Real Madrid di sini? Puji Tuhan nggak ada. Arsenal tidak masuk Liga Champion. 5 besar. Oke, kita ulangi lagi. Mengapa kita perlu tekun? Karena ketekunan membuat kita menjadi tahan uji dan berpengharapan. Setuju dengan saya? Ketekunan menjadikan kita senang berdoa dan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, ketekunan menjadikan kita saleh atau dewasa di dalam Tuhan. Maka Amsal dari jauh hari, ya, jadi namanya Sulaiman ini adalah manusia yang paling bijak yang pernah hidup di muka bumi ini. Baik sebelum dan sesudah dia, Alkitab katakan. Tidak pernah ada lagi orang sebijak Sulaiman. Ya. Tapi tanda kutip loh, sebelum dia menjadi raja yang besar, lalu dia memperistri orang banyak, itu sudah lain bicaranya. Itu ditulis dalam kitab Pengkhotbah. Ya, dia menyesali apa perbuatannya. Maka dikatakan segala usaha manusia seperti menjaring angin. Ingatlah akan Tuhan pada masa, akan penciptamu pada masa mudamu. Dia ulangi apa yang menjadi kegagalan. Tapi dia tetap orang yang memiliki hikmat. Dia menulis begini, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kalau saudara tekun mencari Tuhan, saudara akan mendapatkan Tuhan. Ya, jadi bukan kayak Nania Idol diketok pintu katanya. Ketemu Tuhan, jubah putih. Lalu bersaksi tidak akan mengingkari Yesus apapun yang terjadi. Perbulan sepi, balik lagi. Ya. Lalu mereka, digoreng-goreng. Tuh buktinya Kristen lemah apa. Itu tidak menandakan bahwa dia kembali ke agama yang lamanya itu superior. Lalu kita menjadi inferior. Tidak, itu hanya dia. Tapi yang jelas, kalau orang yang tekun mencari Tuhan, pasti menemukan Tuhan. Dan orang ini tidak pernah tekun menemukan. Dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Benar? Kita nggak tahu apa kesaksian itu benar atau tidak. Cuman yang kasihan orang Kristen. Satu kasihan tapi juga jadi obyekan. Karena dia dipanggil di mana-mana. Dibuat undangan. Kolektornya jadi banyak. Kasih dia juga banyak. GBI sini panggil ya dulu Nania Idol. 1 kali bisa 3 juta loh. 2 kali ibadah ada yang 5 juta sekali panggil. Bertahun-tahun keliling Indonesia. Ujung-ujungnya cuma takut kalau mati tidak ada yang sholatin. Kembali dong. Jadi kayak dulu kampanyenya ayat mayat. Bukan itu ukurannya. Ukurannya kalau orang sudah menemukan Tuhan, pasti dia menjadi tekun di dalam Tuhan. Amin. Kalau dia belum menemukan Tuhan, itu baru lip service namanya. Baru sekedar, apa namanya? Omongan doang. Basa-basi. Bukan basa-basi. Harusnya seperti itu. Siapa yang hari ini merasa dirinya kurang tekun? Saudara boleh tunduk kepala, jujur. Ya. Heru, mesti tekun ya. Tinggalin rokoknya loh. Rokok. Jangan nanti kamu baru umur 30. Heru! Heru! Kenapa ya? Enggak, keselak. Padahal rokok, ingat tubuh ini bait Allah. Pelihara dengan baik. Dulu kesini, Kornel kecil sekarang gagah, ganteng, penampilannya oke. Nathan kemana? Masuk kerja. Aduh. Andri? Dulu kecil, sekarang gede banget badan. Nisi lihat, nanti mudah-mudahan Nisi jadi gede badan ini. Ya Nisi ya? Ya, Jerry cukup tinggi, tinggal gedein doang. Kalau udah punya istri biasanya jadi gede sih. Ada yang ngurus. Yang udah gede jangan gede lagi. Ya. Cukup. Amin. Ya.
Saya tanya Vina yang kuliah nih, udah semester berapa ya Vina? 2 baru ya. Pelajarannya susah mana sama SMA? Hah? Kenapa? SMA tuh kan. SMA. SMA matematikanya sampai yang rumit-rumit. Pas kuliah, cemen. Cuman ilmu gizinya yang baru semua ya kan? Nah, yang baru. Dia kalau matematikanya kuat ya kuliah mah cuman penerapan aja. Kecuali Anda kuliah MIPA kayak Jerry, ya udah dah. Itu jam 2 malam Anda masih belajar. Ya. Kalau ekonomi, apanya. Tapi kalau SMA-nya berantakan nih, jangan harap kuliahnya benar. Benar? Iya, anak KI berapa banyak tuh. Dan aku SMA-nya main-main, kuliahnya DO di Parahyangan. Teknik sipil, apa. DO tau gak DO? Drop out. Ya, nggak bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Ya. Tapi kalau hidup dalam ketekunan, kita akan mendapatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Imani hal ini. Minggu depan kita adakan ibadah Pentakosta. Saya harap saudara datang supaya saudara lebih mengerti apa tujuan Pentakosta itu. Yang ada orang menganggap begini, Pak, saya kalau doa udah bahasa loh Pak, udah tekun. Ini kejadian, ini di Lipo Cikarang, saya kasih tahu ya toh. Jadi kalau ibadah, baru pendetanya naik mimbar, bukan pendeta malah, baru WL-nya naik mimbar, dia udah getar-getar. Wah, kayak orang diurapi Tuhan. Roh Kudus itu tertib. Kalau segala sesuatu yang membuat alam pikiran kita unconscious, di bawah sadar, itu bukan Roh Kudus. Itu pneumatologinya seperti itu. Jadi urapan Roh Kudus, menerima karya Roh Kudus, itu pikiran kita mesti sadar. Nah, tapi kalau guling, dulu pernah di gereja saya, guling sampai bangku pecah, dipecahin mana? Pecah terbelah. Dia nggak masa sakit, katanya ada Tuhan. Saya pikir, kok Tuhan jadi ikut-ikut pecahin bangku? Ini kan buat ibadah. Saya kan orang Injili sebelumnya. Kok kayak gini? Bukan tekun begitu ya maksudnya ya. Tekun dalam doa tuh kalau kamu di kamar sendiri bergumul, merasakan Tuhan hadir. Apa yang Tuhan bicara untuk hidup kamu. Bukan di penampilan umum kayak begitu. Itu show up namanya. Benar? Ya saya terus terang, saya jujur ya, waktu saya masih, ya mungkin saya baru mulai kuliah atau masih kelas 3 SMA. Ya, di gereja. Ya, masuk. Saya ikut retret pemuda. Pemudanya seumur Andri Nathan Cornell lah, 24, 25, 26, 27. Saya masih umur 17, 18. Ikut retret. Semuanya tuh kayak, zaman dulu kan ada lagu namanya gini. Ini juga lagu kurang tepat nih. Api Pentakosta tuh. Ku punya, ku biarkan menyala. Padahal nggak ada api Pentakosta, yang ada api Roh Kudus. Lalu pada maju ke depan sampai pada gubrak. Saya bingung nih, apa ya? Ayo, semua diurapi oleh Tuhan, ayo. Kepalanya nyanyi sampai berjam-jam. Malamnya, saya kan beli jaket di Pasar Baru. Jaketnya bagus banget, putih banget. Jaket saya diambil, dicuri. Sama yang tadi kesurupan itu. Hah? Ya diamankan tapi selamanya. Coba bisa bayangkan gak saudara? Ya main gitar, nyanyi sambil terus dia bernubuat lagi, tekunlah dalam doa. Aduh. Jadi orang punya persepsi beda. Untung yang sudah pada besar-besar seperti ya, saya mungkin seperti seumuran siapa, Lia gitu ya. Kakak-kakaknya nih ngasih tahu. Udahlah nggak usah dipanjang. Tapi tuh jaket saya sayang banget kak. Emang bagus jaketnya apa gini-gini. Udahlah. Terus sepatu teman saya juga hilang. Tahu nggak yang nyuri siapa? Anak pendeta. Bayangkan saudara. Anak pendeta. Lalu kemudian beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan dia ketangkep.
bongkar mobil orang, ngambil tip mobil. Lalu berkeluarga dia, disangka ada bertobat. Akhirnya OD, overdosis, meninggal. Jadi, kalau saudara tahu karya Roh Kudus, bukan manifestasinya yang penting. Yang penting saudara hatinya dijamah oleh Tuhan. Itu lebih penting. Benar? Setuju dengan saya? D.L. Moody bilang begini, kalau orang yang tekun mendapatkan Tuhan, setuju. Dan kalau orang diurapi oleh Tuhan, perhatikan. Bahasa roh tanpa pengertian, tanpa arti yang benar, tidak ada gunanya. Arti yang benar, tanpa buah roh akan menjadi mati. Itu D.L. Moody. Maka di Filia, saya sekali lagi menekankan, saudara mencintai Tuhan dengan segenap hati. Benar? Jiwa. Tapi jangan lupa, akal, budi, dan kekuatan. Ya, jangan seolah hatinya aja, akal budinya dibodohi. Nggak bisa. Benar? Saya tanya sama saudara, Adam dan Hawa ditipu hatinya atau akal budinya? Akal budinya diputer-puter. Waduh, dirayu-rayu itu setan melingkar-lingkar tuh di pohon kehidupan. Selamat pagi, berkali-kali. Mau teh manis? Mau buah apa? Saya bawain. Ini buah enak, lama-lama baru tuh. Itu kalau saudara mau tahu, beberapa ayat itu berlangsung dalam sekian waktu yang cukup panjang dan lama. Kalau kita tidak hidup dalam ketekunan, kita akan mudah jatuh. Setuju dengan saya? Gampang sekali orang kalau nggak hidup tekun, jatuh aja. Ya mending kalau jatuh terpleset, bisa bangkit lagi. Kalau jatuhnya ke jurang, ya kan? Itu repot. Kasihan. Ada seorang ibu, suaminya tukang mabok. Berkali-kali dibilang, udah ayah, ini apa, bertobat. Kita kan, ayah kan udah nggak muda lagi, anak udah besar. Istriku sayang, sabar ya. Orang sabar itu subur, disayang Tuhan. Orang mabok bisa nasehatin orang kayak gitu. Saudara jangan kira loh, di Amerika tuh, ya banyak. Father itu bisa mabok, bisa minta uang ke dalam orang mabok. Sampai orang mabok berkati father, God bless you father. Karena gereja kosong. Makanya yang ramai orang-orang Asia yang ke sana mengadakan penginjilan terbalik. Benar? Suaminya dinasihati berkali-kali nggak mau bertobat. Jadi hati-hati, kalau orang mau bertobat bilang sabar, hati-hati. Itu bukan dari Tuhan itu namanya. Ya, itu dari si setan. Mana ada orang suruh bertobat, sabar nanti dulu. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Pertama kali saja Yohanes Pembaptis sudah bilang seperti itu, dia berteriak-teriak. Ya, apalagi Tuhan. Ya, berkali-kali mabok sebagainya dan sebagainya. Ya kayak murid saya tuh si Lisa ya, Mam. Istrinya, suaminya kaya raya. Mobil besar, rumahnya di Muara Karang, persis buntutan sama rumahnya Ahok. Pantai Mutiara. Suaminya mabok, kalau pulang anaknya sampai dilempar. Jalan, itu meja dibalikin. Dia dipukul pakai palu. Berkali-kali hampir mati. Terus tanya ke pendeta. 10 pendeta. Boleh cerai enggak? Pendeta bilangnya tidak. Datang ke saya yang ke-11, saya bilang boleh. Siapa yang bilang enggak boleh? Siapa yang bilang enggak boleh? Bercerai boleh. Karena jin. Ada 2 perkataan zina di situ. Satu moskotai, artinya orang yang pernah selingkuh lalu kembali. Yang kedua pornio. Pornio itu orang udah berzina, udah ini, tidak pernah balik lagi kepada Tuhan. Tidak menunjukkan tanda pertobatan, maka Tuhan bilang kecuali karena zina. Zina itu ada 2 kata. Saya bilang begini, lebih baik kamu pisah, anak-anak kamu, daripada jiwamu terancam keselamatan. Anaknya sampai takut. Kalau peluk, lihat isi saya langsung peluk. Anak gadis. Ya,
Jadi ketakutan, terancam jiwanya malam-malam. Tapi saya nasihati, dan kamu jangan menikah, itu yang berat. Tapi dia lakukan sampai hari ini dengan baik. Hanya dia bilang, puji Tuhan, manggil saya Koko karena saya gurunya dulu. Aku udah senang, ya, bisa sekolah, anaknya udah pada kuliah, udah pada ini. Lupakan yang lalu, hidup aja bertiga. Dan pada suatu ketika kamu sedang tidur dipukul pakai balok, berkali-kali, sampai pingsan gak ada yang tolongin. Sampai pagi lagi tetangganya tong-teng baru bukain pintu. Ya. Jadi ada beberapa spesifikasi yang Tuhan izinkan. Bukan harus punya alasan untuk berzina, bercerai karena itu juga ya, tidak. Tapi itu khusus, nanti itu ada pengajaran khusus seperti itu. Lalu dia tekun, dia diberkati, dia punya lagi rumah. Amin. Ya. Segala sesuatu harus hidup dalam ketekunan. Setuju dengan saya? Amin. Apakah doa kita cukup untuk tekun? Kalau kurang, kita tingkatkan doa kita. Amin. Apakah penyembahan pribadi kita cukup untuk tekun? Kalau tidak, kita tingkatkan doa kita. Saudara diberkati oleh firman Allah. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama. Ya, lagu yang mirip apa sih? Kayak suara Donald Bebek. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Aja buat orang pusing. Benar? Apa nih? Ini dia nih. Enggak berubah. Apalagi kalau suaranya lembut ya. Dari puji-pujian bisa banyak orang menerima Tuhan. Ya ada kemarin saya kuliah apologetik. Dosennya pintar, memang bawainnya agak ngantuk sih ya, 5 jam. Jadi bilang gini, aduh kalau aku kuliah kagak ada hitungannya kayak begini, udah dah. Katanya, aku kuliah harus ada hitungannya. Biasa, ya udah, ini papi 5 jam, saya ambil sampai ngopi. Saya bikin, orangnya pintar banget, cuman bawainnya kan beda-beda orang. Kalau saya sih ambil intinya aja. Ya, dia pintar, apalagi namanya Islamologi, dia jago banget, dia ngajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jawa Timur, di mana, wah, ya. Lalu dia bilang begini, saya baru mau nanya, karena banyak yang nanya, jadi nggak bisa nanya, saya udah raise hand gitu, udah angkat tangan, nanya. Tapi dia bilang gini, saya memberikan pengertian kepada mahasiswa saya yang bertanya, ya, mereka ngerti. Tapi sulit untuk menerima kebenaran. Ada satu mahasiswanya, bagaimana menerima kebenaran? Dia lewat di sebuah gereja, sedang nyanyi. Wah, lagu penyembahan yang sangat indah. Ya. Lagu-lagunya yang bisa membawa orang kepada hadirat Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Terus apa? Lebih dari, dia imani terus. Lalu anak muda ini, calon S2 loh dari UIN, datang ke gereja, si dosen saya ini lagi kuliah. Dia belum beriman, tapi dia terima perjamuan. Sebenarnya secara Alkitab belum nggak boleh. Ya kan? Si dosennya cuma menguji, berbulan-bulan dia datang. Sampai dia terima Tuhan, sampai hari ini berkeluarga, menerima Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran, Tuhan sendiri yang menjamah. Amin. Sama juga dengan kalau kita tidak mampu lagi, tapi kalau kita tekun, Tuhan tetap bekerja yang terbaik hidup kita. Amin. Jemaat saya namanya berdiri, kita nyanyikan satu pujian yang indah di hadapan Tuhan. Lagu ini sungguh indah, judulnya Sampai Akhir Hidupku. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Engkau tetap memilihku. tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan Bapa, Engkau mengenalku.
Milikilah roh ketekunan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketekunan yang membuat kita tahan uji. Jika kita tidak tekun, kita tidak akan tahan uji menghadapi pencobaan. Tapi ketika kita tekun, kita memiliki ketahanan uji itu. Dan tahan uji itulah yang menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap hati kita. Apa pergumulan hidup saudara? Tuhan ingin engkau tekun. Tekun dalam berdoa. Tekun dalam membaca firman Allah. Tekun dalam melakukan kebenaran firman. Tekun dalam beribadah. Tekun dalam menyembah. Tekun dalam memuliakan namanya. Tekun dalam melayani dan semuanya yang baik. Karena dengan ketekunan ini, apapun pencobaan yang saudara alami, saudara akan tetap tahan uji. Saudara tidak akan pernah bergeser kepada kasih Tuhan yang dicurahkan kepada setiap kita. Ketekunan akan membuat saudara menemukan jawaban-jawaban dari Tuhan. Apapun pergumulan persoalan hidup saudara, saudara akan mendapatkan Dia. Tuhan yang penuh kasih bagi hidup saudara. Kini aku besar ya Tuhan pada rancangan-Mu yang indah. Rancangan yang Tuhan buat bagi kita. Ikuti panggilan Tuhan. Dan aku akan setia sampai pada akhir hidupku. Saya akan berdoa bagi saudara yang memiliki masalah kesehatan. Kita semua pejamkan mata, angkat tangan saudara. Oh ya Tuhan, ada beberapa di antara kami yang sakit. Entah bagian mana Tuhan. Tapi kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka ini di dalam nama Yesus. Terlebih dari itu biarlah mereka lebih tekun mengiring Engkau. Tekun dalam memohon kepadamu. Tekun dalam merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Tekun dalam berdoa. Tekun melayani Engkau ya Tuhan. Juga tekun dalam beribadah dan setia melakukan segala sesuatu penuh dengan ketekunan. Dan memberkati setiap teman kami juga yang mungkin bergumul dalam pekerjaan. Mencari pekerjaan yang lebih baik. Usaha mereka, kebutuhan mereka Tuhan tolong. Yang sedang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Oh yang sedang dalam masalah yang sulit sekali Tuhan, apapun Tuhan. Kami percaya selalu ada solusi yang terbaik bagi setiap orang yang tekun mencari Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati gereja kami ini. Kami telah memasuki ya Tuhan tahun yang ke-15, tahun ke-14 menuju tahun yang ke-15. Kalau Tuhan izinkan kami bersama jemaat-Mu melihat tempat duduk sudah penuh ya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan boleh kiri atau kanan tempat ini boleh kami miliki Tuhan. Supaya ada jiwa-jiwa yang lebih banyak datang. Dibaptis, diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohonkan sesuatu. Berkati setiap sidang jemaat kami. Supaya kami dengan sukacita dan ketekunan terus setia melayani Engkau. Bahkan masuk dalam rancangan-Mu yang indah. Terus mengikuti rencana-Mu yang indah sampai akhir kehidupan kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hati saudara dan angkat kedua tangan saudara. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus di akhir ibadah ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi. Jadilah terang. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dengan segala kerendahan hati dan sukacita, semua sidang jemaat menerima berkat ini. Kita berkata, amin. Kita tetap dalam sikap doa, kita nyanyikan pujian Bapa. Terima kasih.
Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.